Halo teman-teman, saya kembali lagi dengan saya Mahfud Multazam, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Hari ini bersama saya sekitar 10 menit ke depan kita akan membahas tentang Indonesia. Mungkin kita tahu bahwa banyak dari kalian nanti akan bertanya, kok Indonesia? Pertama kali kalian pikir mesti saya akan menjelaskan tentang sejarahnya, terus perkembangannya, terus siapa saja politisnya atau dan sebagainya. Itu bukan. Hari ini, waktu ini kita akan belajar bersama-sama tentang fakta dan data tentang Indonesia. Dan fakta data ini terbaru saya ambil dari berbagai sumber yang memiliki kredibilitas dan validitas yang tinggi. Dan saya sangat percaya dan ini sudah banyak digunakan oleh negara-negara lain. Mari kita mulai. Indonesia adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki penduduk sekitar 279 juta lebih. Dengan total jumlah penduduk 279 juta itu, kita mendominasi 3,5% populasi dunia. Nah, dari banyaknya penduduk tersebut ada banyak suku yang tersebar, bahasa yang tersebar. Ada sekitar 1.300 suku di Indonesia, sangat banyak sekali. Dan ada 718 bahasa yang digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Kadang kita beda provinsi, beda kabupaten sudah beda bahasa, kadang beda desa itu pun sudah beda bahasa. Dari banyaknya suku, banyaknya penduduk, banyaknya bahasa itu juga ada beragamnya agama di Indonesia. Ada sekitar 5 agama atau sekitar 5-6 agama yang termasuk besar di Indonesia. Pertama adalah Islam, tentu yang sangat besar di Indonesia, terus ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya. Menariknya mari kita masuk ke negara Islam. Kita disebut sebagai negara Islam karena kita memiliki populasi penduduk yang sangat besar sekali, dan kita dijuluki dengan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Tapi itu data tahun 2000 sebelum tahun 2024. Tahun 2024 ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Population Review atau WPR, kita digeser kedudukannya oleh negara Pakistan. Negara Pakistan itu memiliki penduduk sekitar 240 juta orang yang memeluk agama Islam, atau 98,19% orang Pakistan memeluk agama Islam. Sedangkan kita pada tahun 2024 data terbarunya ada 236 juta orang Indonesia memeluk agama Islam. Tentu lebih tinggi Pakistan, sehingga jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, salah. Kita nomor 2. Kita lanjut. Kita ke fakta dan data selanjutnya, yaitu tentang tinggi badan orang Indonesia. Tinggi badan orang Indonesia itu berdasarkan data yang telah diteliti, rata-rata penduduk wanitanya adalah 155 cm. Jadi yang para wanita yang tingginya sudah di atas 155, berarti kalian termasuk tinggi di Indonesia. Dan untuk yang laki-laki adalah 166. Jika yang laki-laki orang Indonesia lebih dari 166, maka kalian termasuk tinggi di Indonesia. Sehingga setelah dihitung dan diratakan, maka rata-rata penduduk orang Indonesia ada 158 cm. Kita sehingga dari 158 cm tersebut kita termasuk dalam 10 negara dengan tubuh terpendek di dunia. Kita peringkat 4. Kita kalah tinggi dari Vietnam, dari Kamboja, Filipina. Dan yang kadang kalau kita lihat mereka setara dengan kita, ternyata mereka lebih tinggi rata-rata orangnya. Selanjutnya tentang IQ orang Indonesia. Fakta dan data selanjutnya adalah IQ orang, kecerdasan orang Indonesia. Berdasarkan data yang telah diteliti, rata-rata penduduk Indonesia memiliki IQ hanya sekitar 78,49. Mari kita lihat datanya. WPR melakukan riset. Jadi negara yang memiliki IQ tertinggi adalah Jepang dengan 106 IQ, dan yang paling rendah adalah Nepal 42,99. Sedangkan Indonesia ada 78,49, menduduki peringkat 126 dari 193 negara yang diteliti. Itu di dunia, kita peringkat 126. Kalau kita lihat di kawasan ASEAN, karena kita tadi tinggal di kawasan ASEAN, maka mari kita lihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WPR,
Indonesia menduduki peringkat paling bawah, walaupun bukan yang paling bawah banget, tapi kita peringkat 10 dari 11 negara. Ya, kita setara dengan negara Timur Leste. Kita kalah jauh dari negara Singapura, kita kalah dari negara Malaysia, tetangga kita serumpun kita, Kamboja kita kalah, Laos kita kalah, Brunei kita kalah. Yang kadang banyak kita menganggap bahwa mereka seharusnya lebih rendah kejahatan dibanding kita karena melihat di sosial media kan. Nah, faktor-faktor ini ada banyak faktor yang mempengaruhi kejahatan di Indonesia. Pertama ada faktor genetik. Faktor genetik karena keturunan dari dulu kita juga mungkin orang tuanya juga kurang, memiliki kecerdasan yang kurang, maka dia menurun ke anaknya. Terus juga karena faktor lingkungan yang tidak stabil, ekonomi, terus politik yang tidak stabil, terus ada tekanan-tekanan dari berbagai pihak, itu yang mempengaruhi IQ orang Indonesia. Terus ada sosial ekonomi, tentu ketika ekonomi sulit maka orang tersebut lebih tidak percaya diri, lebih tidak kesulitan untuk mengakses berbagai akses pendidikan yang ada. Nah, itu adalah kenapa orang Indonesia memiliki IQ yang sangat cukup rendah, bahkan di ASEAN sangat rendah sekali. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor yang unik yang mungkin kalian semua belum ketahui, adalah tentang sebuah bangunan yang namanya candi. Dari banyaknya agama tadi, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ada agama Buddha. Agama Buddha memiliki tempat beribadah terbesar di Indonesia, di daerah Magelang, namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur ini dulu diajarkan kepada kita bahwa Candi Borobudur adalah salah satu 7 keajaiban dunia yang paling indah. Dia bersama dengan Taj Mahal, Mekah, Kolosium, Menara Eiffel, Machu Picchu, itu dulu. Ternyata itu dan yang salah. Itu hanya dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membanggakan Indonesia. Padahal ini efeknya sangat luar biasa sekali dengan kebohongan itu. Ternyata Indonesia Candi Borobudur tidak pernah satu kali pun masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Dia masuk ke dalam nominasi, bukan masuk ke dalam finalis. Dan nominasi tersebut kita kalah di 77 besar. Oke. Dan yang masuk dalam nominasi tersebut bukan hanya Candi Borobudur, ada persawahan Regana Sling di Bali. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa 7 keajaiban dunia itu ada di Magelang, itu Candi Borobudur, itu salah kaprah. Karena datanya memang ada dan ini sudah diverifikasi oleh berbagai pihak, bahkan pihak dari Indonesia itu sendiri, bahkan dari pihak yang melakukan riset. Nah, ini menjadi miris sekali. Jadi ketika ada apapun itu informasi baik yang berasal bahkan dari sekitar kita, apalagi yang berasal dari luar kita, maka kita harus cross check terlebih dahulu sebelum kita speak up agar informasinya dapat berguna dan tidak menimbulkan suatu masalah di masyarakat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan tentang materi tadi ataupun tentang fakta dan data Indonesia yang mungkin kalian ingin peroleh lebih dalam, bisa langsung di kolom chat. Terima kasih.